Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu kedua mata kuliah IMK, kita akan lanjut materi kita mengenai faktor manusia. Kalau minggu lalu kita udah bahas tentang pengenalan daripada IMK, untuk minggu ini kita akan bahas dari sisi manusianya ya, karena IMK interaksi manusia dengan komputernya. Bagaimana kita dari sisi manusianya berinteraksi dengan komputer tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat dulu pemodelan sistem pengolahan. Sistem pengolahan pada manusia dan komputer ini pada dasarnya mempunyai piranti masukan atau input, kemudian diproses, kemudian ada outputnya. Jadi yang namanya sistem pengolahan itu ada input, ada proses, dan ada outputnya ya. Jadi ketiga piranti tersebut atau alat bantu tersebut bekerja secara berurutan. Pada manusia, piranti inputnya, jadi kalau misalnya pada manusia, inputan kita terletak pada panca indera ya, misalnya mata, mulut, kemudian sentuhan, kan. Nah itu telinga ya, pendengaran. Nah itu panca indera merupakan inputan atau piranti bantu pada manusia. Yang selanjutnya informasinya akan diproses di dalam atau diolah di memori atau di otak. Yang selanjutnya nanti akan mengeluarkan keluaran atau output yang sesuai dengan pengolahan dari memori tersebut ya. Jadi pada manusia inputannya itu adalah panca indera, kemudian diprosesnya itu di dalam memori atau otak, kemudian nanti ada outputnya. Outputnya pun bisa berupa panca indera juga gitu. Jadi ketika kita misalnya contohnya inputannya adalah mata penglihatan ya, kita melihat layar, atau misalnya sentuhan nih, ketik-ketik, kemudian diolah. Contohnya misalnya kalau pemodelan pada manusia, kita melihat di atas meja itu ada uang 100.000 contohnya, maka inputannya adalah mata ya, mata, kemudian diolah di memori, kemudian di otak, nanti responnya ada responnya atau ada outputnya. Outputnya misalnya gini, ada duit 100.000 di atas meja, ambil gitu kan. Nah maka responnya ini adalah ketika sudah melihat, sudah diproses di otak, tangan nanti akan mengambil, tangan inilah sebagai outputannya nanti gitu ya. Itu pemodelan sistem pengolahan pada manusia ya. Jadi kalau misalnya pada manusia seperti itu, input ada, prosesnya apa, outputnya apa. Sistem adalah kumpulan dari elemen yang saling terkait dengan tujuan tertentu. Dalam sistem komputer, ada aspek-aspek yang harus diperhitungkan agar bisa berjalan dengan baik. Di dalam sistem ini disebut sebagai sistem itu adalah sebuah kumpulan elemen-elemen yang saling berkait satu sama lain ya. Di mana di dalamnya nanti ada beberapa aspek-aspek yang digunakan. Ada 3 aspek daripada sistem komputer, ada yang namanya hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan manusianya, yaitu brainware ya, bukan perangkat, aspek manusianya. Jadi ada hardware, ada software, dan ada brainware. Kita lihat satu-satu. Kalau misalnya aspek hardware atau perangkat keras, ini kan teman-teman sudah paham ya bahwa hardware itu adalah serangkaian unsur yang terdiri dari perangkat keras komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja daripada manusianya atau brainware. Misalnya contoh-contoh dari perangkat keras itu adalah CPU, monitor, keyboard, hard disk ya, mouse. Nah, itu adalah contoh daripada perangkat keras atau hardware. Aspek yang kedua dalam sistem komputer ini adalah aspek perangkat lunak atau software. Nah, kalau software ini adalah perangkat lunak program komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia atau brainware-nya. Misalnya apa? Misalnya contoh dari software ini adalah sistem software, application software, package software. Jadi sebagai membantu interaksi manusianya dengan
komputernya. Aspek manusia atau brainware ini adalah sebagai tenaga pelaksana atau yang menjalankan serta mengawasi pengoperasian sistem unit komputer di dalam proses pengolahan data untuk menghasilkan suatu informasi yang tepat. Jadi, aspek manusia atau brainware ini adalah yang mengerjakan aspek hardware dan software tersebut, atau disebut sebagai tenaga pelaksana. Contoh-contoh dari brainware ini misalnya seorang sistem analis, kemudian programmer, operator, technical support. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada brainware. Nah, sekarang kita lihat dari faktor manusianya ya. Kalau tadi review sedikit mengenai sistem komputer itu terdiri dari 3 aspek. Nah, yang sekarang kita lihat dari aspek brainware-nya atau dari faktor manusianya bagaimana dalam merancang antarmuka. Di awal tadi sudah saya katakan ketika sebuah sistem pemodelan, pemrosesan pada manusia itu, alat bantu atau inputan dari manusia itu adalah panca indera. Nah, yang pertama coba kita lihat panca inderanya. Yang paling penting ketika kita berinteraksi dengan komputer adalah yang pertama penglihatan. Penglihatan ya. Pada saat bekerja dengan komputer, mata manusia sangat penting untuk berinteraksi. Banyaknya manusia pemakai komputer ada yang normal atau kurang normal matanya, misalnya plus atau minus, itu perlu diperhatikan. Jadi kalau dari ketika kita mau merancang sebuah antarmuka, kita lihat dari sisi bagaimana ini tampilan interface-nya. Berarti ketika manusia ingin melihatnya, maka manusia akan melihat dari sisi penglihatannya bagaimana. Bagaimana apakah manusianya ini karena mata tiap manusia kan beda-beda ya. Apakah masih normal atau ada yang sudah minus atau plus. Jadi itu diperhatikan ketika merancang antarmukanya. Nah, kalau di dalam penglihatan ini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana luminansnya, bagaimana kontrasnya, bagaimana kecerahannya. Jadi misalnya kalau kayak luminans nih, banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Semakin besar luminans dari sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Kemudian bagaimana kontrasnya, makanya kadang-kadang kita suka melihat sebuah layar misalnya di handphone atau misalnya di laptop. Ketika kondisi sekitar itu sangat terang, mungkin kita akan mengurangi kecerahannya gitu ya, atau kontrasnya dikurangi. Atau misalnya ketika lingkungan sekitarnya adalah agak gelap, maka kita butuh layar yang sedikit berkurang lah, atau tidak terlalu cerah. Kalau misalnya kita lihat layar lingkungan sekitarnya adalah sangat terang sekali, atau misalnya di siang hari kita misalnya lihat handphone, kadang-kadang kita harus tambahin brightness-nya gitu atau kecerahannya seperti itu. Ini adalah bagian dari penglihatan. Kemudian bagaimana dari sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan didefinisikan sebagai sudut yang berhadapan oleh objek pada mata. Ketajaman penglihatan adalah sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Kemudian bagaimana medan penglihatannya? Mata terjauh ke kiri dan mata terjauh ke kanan seperti apa. Jadi kalau misalnya kita nanti ingin merancang sebuah tampilan, maka aspek penglihatan ini kita harus perhatikan. Layarnya seperti apa. Tidak terlalu lebar banget sampai tidak bisa dilihat, tidak bisa dijangkau oleh manusia. Jadi disesuaikan dengan penglihatan manusianya. Kemudian di dalam penglihatan juga kita akan lihat warna. Ini penting, keselarasan penggunaan warna. Mata normal mampu membedakan 128 warna yang berbeda. Warna yang sesuai akan mempertinggi efektivitas tampilan grafis. Tapi jika tidak sesuai dengan pengguna, justru pengguna akan menerima informasi yang salah. Jadi kalau dari sisi warna, kadang kita suka membuat sebuah tampilan atau interface itu bagaimana tampilan background, bagaimana tampilan foreground. Misalnya dasarnya adalah hitam, contohnya, maka tulisannya kita jangan bikin abu-abu tua lagi gitu. Atau misalnya warnanya ungu, enggak. Misalnya warnanya lebih cerah.
putih atau misalnya kuning muda atau misalnya abu-abu abu-abu muda gitu ya. Nah, itu dari sisi warnanya. Kemudian kombinasi-kombinasi warna yang terbaik yang seperti apa nih? Contohnya nih, kalau latar belakangnya putih, maka kita bisa pakai biru 94%, bisa hitam, merah, kalau garisnya tebal. Dan ada teksnya, misalnya hitamnya berapa. Jadi ada persen-persennya gitu ya. Kalau misalnya dia nanti warnanya adalah kuning, maka yang tepat adalah jangan orange. Kalau orange nanti dia nggak terlalu kelihatan. Misalnya merah bisa, biru hitam juga bisa. Nah, ini adalah kombinasi warna terbaik ya, bisa dibaca sendiri. Misalnya nih, garis tipis, nah sebagainya. Ada 3 aspek sebagai petunjuk dalam pemilihan warna. Yang pertama adalah aspek psikologis. Hindari penggunaan tampilan yang secara simultan menampilkan warna yang terlalu tajam ya. Nah, itu dari aspek psikologisnya. Jadi kita kayaknya agak mungkin kita bilang silau gitu ya. Hindarkan merah dan hijau yang ditempatkan secara berseberangan pada tampilan berskala besar. Bagaimana dari aspek perseptual? Ketajaman dan kecerahan dapat dibedakan pada bentuk tercetak, tapi tidak pada tampilan warna. Tidak semua warna mudah dibaca. Warna latar belakang gelap seperti merah, biru, dan lain-lain akan memberi penampakan yang lebih baik dibandingkan warna yang lebih cerah. Kadang-kadang juga kalau aspek perseptual ini adalah dari warna yang ada di tampilan layar dengan warna ketika dicetak misalnya, itu kadang-kadang suka terjadi perubahan sedikit ya. Kemudian ada aspek kognitif. Jangan menggunakan warna yang berlebihan. Warna yang sama membawa pesan serupa. Nah, itu ya. Kadang-kadang kan kita suka gini nih, kalau misalnya ada tulisan warnanya merah. Nah, merah itu kan kadang pertanda adalah sebuah warning misalnya ya. Nah, itu dari sisi aspek kognitif. Kemudian kecerahan akan menarik perhatian. Nah, itu tadi penglihatan. Yang selanjutnya adalah pendengaran. Nah, pendengaran ini adalah mendeteksi, kebanyakan manusia mendeteksi suara dalam frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Artinya, jika kurang dari itu maka tidak terdengar, atau bahkan jika lebih dari 20 kHz maka ya nggak terdengar juga, atau bahkan bisa merusak telinga. Nah, ini gimana sih Bu kalau misalnya dari sisi pendengaran kalau kita aplikasikan ke dalam sebuah tampilan? Nah, contohnya misalnya kita membuat interface tampilan, memiliki, kita kasih suara-suara gitu ya. Jadi suara-suara yang tepat, kita bisa desain suara yang tidak terlalu kuat, kencang, ataupun yang tidak terlalu pelan, sehingga nanti dari sisi suaranya kita bisa mendengar dengan baik. Atau pemilihan suara-suaranya juga harus yang bagus, disesuaikan. Kemudian dari aspek atau faktor manusia, ini sentuhan. Sentuhan ini adalah sarana manusia untuk berinteraksi, misalnya penggunaan papan ketik atau keyboard atau tombol. Maka manusia akan lebih nyaman apabila tombol atau keyboard tidak berat proses penekanannya ya. Bahkan sekarang sudah mengarah pada pemakaian komputer dengan sentuhan layar atau touchscreen. Jadi kalau dari sisi sentuhan, misalnya mouse nih, ini mouse-nya kok keras banget ya mencetnya gitu, nggak nyaman gitu. Atau misalnya keyboardnya terlalu keras juga. Bahkan kita sekarang sudah pernah melihat ada bantalan keyboard ya, sehingga nanti keyboardnya itu jadinya kayaknya enak disentuh lah, jadi lebih lembut gitu ya. Atau bahkan sekarang yang touchscreen, sudah canggih touchscreen, tapi kita lihat juga nih dari sisi nanti penggunanya siapa gitu. Kalau misalnya orang tua ya, yang sudah tua, sudah tua lah ya, yang umur di atas 50 tahun, 60 tahun, biasanya kalau misalnya pakai touchscreen itu kadang suka
apa namanya, nggak bisa gitu, suka suka kebablasan menyentuh layarnya. Nah, itu bisa teman-teman perhatikan siapa nanti penggunanya. Tapi yang pasti dari sisi sentuhan ini adalah nanti buatlah nyaman dari apabila menggunakan piranti untuk sisi sentuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemodelan sistem pengolahan. Ini tadi kita di awal sudah kita jelaskan. Model sistem pengolahan manusia ini terdiri dari pengolahan perseptual, persepsi, kemudian pengolahan intelektual dan pengendalian motorik. Jadi ingat aja di dalam sistem pengolahan pada manusia itu ada perseptual, persepsi, kemudian pengolahan intelektual dan pengendalian motorik atau motoriknya ya. Persepsi dan motorik ini bisa dilihat dari panca indera. Kemudian pengolahan intelektual ini adalah pengolahan memori dan otak ya, persepsi. Nah, ini kan ada pengendalian motoriknya seperti apa. Nah, kalau misalnya model sistem di komputer ini biasanya kan ada prosesor dan memori ya. Nah, kalau misalnya di manusia itu kan memori dan otak gitu ya. Nah, itu adalah pemodelan sistem pengolahannya. Kemudian ada pengendalian motorik. Pengendalian motorik pada manusia ini bisa dilatih untuk mencapai taraf tertentu seperti mengetik 10 jari untuk kecepatan 1000 huruf per menit. Kalau sudah terbiasa maka biasanya adalah lebih gampang. Kayak misalnya sekretaris tuh. Sekretaris kan mereka selalu belajar nggak usah sekretaris. Kita aja yang saya ngetik-ngetik di layar ngetik-ngetik keyboard, lama-lama tangan kita ini sudah kebiasaan bahwa posisi A di mana, enter di mana, spasi di mana. Kemudian ketika melakukan pengetikan gitu lebih cepat. Atau yang gampang aja, megang handphone nih. Kalau megang handphone nih tangannya cepet gitu. Jempolnya jadinya pintar. Jempolnya ngetik ya, ngetik di handphone nggak lihat layar, main ketik aja, tangannya aja yang main, jempolnya biasanya ketik. Kalau sekarang kan karena modelnya adalah keyboardnya adalah nanti QWERTY ya, jadi kita megang dua jempol yang beraksi. Tapi kalau dulu handphone yang dulu yang modelnya yang lama yang pakai alphanumeric, buttonnya, tombolnya, biasanya cukup satu jempol aja bisa. Nah, kalau sekarang tangan kita bermain dua kalau lagi ngetik nih, gitu ya. Artinya apa? Pengendalian motorik sudah dilatih terbiasa menggunakan pengendalian motorik tersebut, jadi terbiasa. Gitu. Sampai di sini untuk faktor manusia di mata kuliah IMK. Yang paling penting adalah bagaimana dari sisi manusianya ya, ketika manusia ini berinteraksi dengan komputer. Jadi yang paling sering digunakan nanti adalah panca indera. Ingat aja bahwa sistem pengolahan pada manusia itu ada yang namanya pengolahan perseptual, kemudian intelektual dan pengendalian motorik. Kalau di komputer ada yang namanya pengolahan input, proses dan output. Ya, kalau di manusia perseptual, intelektual, motorik sama sebenarnya. Input, proses, output. Inputnya disebut perseptual, prosesnya disebut intelektual, kemudian outputnya nanti disebut motorik gitu ya. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.